Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Yang terhormat para dewan juri, yang saya hormati teman-teman peserta lomba, dan yang saya sayangi semua teman-teman di SMP Negeri 1 Pilang Kenceng. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita menyegerakan untuk memuji rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita senantiasa tetap dalam lindungan dan bimbingannya. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nanti syafaatnya di akhirat kelak. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan diri saya, Siva Aulia Priyanka Ananda Putri dari SMP Negeri 1 Pilang Kenceng, nomor gudeg 12076, Kuartir Ranting Pilang Kenceng, Warcap Madiun, untuk menyampaikan sebuah gagasan yang bertema peran pemuda pramuka dalam menghadapi penyalahgunaan handphone. Dewan juri yang terhormat, juga teman-teman yang berbahagia, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang penyalahgunaan handphone, ada baiknya kita ketahui asal-muasal keberadaan serta penggunaan handphone. Tahukah kalian siapa sebenarnya orang yang pertama kali menemukan teknologi canggih ini? Handphone pertama kali ditemukan oleh Martin Cooper pada 3 April tahun 1973. Handphone merupakan alat komunikasi yang sekarang hampir dimiliki oleh setiap orang di Indonesia. Pada tahun 70-an, handphone merupakan teknologi canggih yang hanya dimiliki oleh orang-orang di negara Eropa saja. Sedangkan pada tahun 1985 sampai 1992, handphone mulai dimiliki oleh beberapa orang di Indonesia. Namun tidak dapat dimasukkan ke dalam saku celana maupun saku baju karena ukurannya yang besar dan panjang. Untuk harga ponsel juga tidak murah, yaitu berkisar di atas 10 juta per unit. Perkembangan alat komunikasi ini terus mengalami perubahan yang cukup pesat. Di akhir 1993, PT Telkom memulai proyek percontohan seluler digital GSM. Berikutnya, pada tahun 1994, PT Satelindo beroperasi sebagai operator GSM pertama di Indonesia. Dan pada tahun 1995, proyek Telkom di Batam berlangsung sukses dan dilanjutkan ke provinsi lainnya. Namun, kisaran 5-10 tahun terakhir ini, handphone sudah menjadi bukan barang mewah lagi. Hampir setiap orang dewasa atau bahkan anak-anak sekolah sudah banyak yang memiliki handphone pribadi. Tentu saja hal ini tak selalu berdampak positif, tetapi tidak sedikit juga yang berdampak negatif. Adapun dampak negatif dari pengguna handphone ini kebanyakan dialami oleh kaum muda. Penyalahgunaan ini meliputi transaksi pinjaman online yang tak bertanggung jawab, menonton foto, video atau konten-konten tak senonoh, penipuan, peneroran, memberi informasi yang tak nyata kebenarannya, jual beli narkoba secara online, mengupload foto yang tak layak untuk dilihat anak di bawah umur, bermain game tak ingat waktu, mencari kunci jawaban di Google waktu ujian sekolah, perjudian online, dan lain-lain. Sedang di masa-masa mendatang, mimpi besar bangsa kita pada kisaran 2045 adalah Indonesia Emas. Indonesia Emas 2045 adalah mimpi besar bagi para rakyat negara untuk membentuk Indonesia yang maju, Indonesia yang mampu bersaing dengan negara maju lainnya. Kunci sukses untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 terletak pada generasi penerus bangsa dan negara, yang salah satunya melalui gerakan kepramukaan. Kita semua harus bersyukur karena bangsa kita tidak pernah kekurangan generasi muda atau generasi penerus yang cerdas dan cemerlang. Apalagi negara kita memiliki pemuda pramuka yang turut berpartisipasi dalam memajukan bangsa dan negara. Pramuka adalah sarana menciptakan generasi yang produktif. Salah satunya melalui kegiatan sosialisasi tentang pentingnya ilmu pengetahuan teknologi, seperti handphone dan penggunaannya yang efektif. Kini, generasi penerus kita sedang berada di tahap milenial. Mereka tidak dapat hidup tanpa teknologi, terutama handphone, karena handphone sendiri telah menjadi inti dari jiwa dalam hidup mereka. Perlu kita ketahui, meski beberapa orang menganggap generasi milenial terkesan terlepas dari kehidupan nyata dan antisosial, namun percayalah, di pundak kokoh mereka terletak kunci pembangunan bangsa
dan negara yang sangat penting. Kelekatan mereka pada handphone menjanjikan penguasaan yang ulung akan kunci pembangunan negara di masa mendatang. Untuk itu, para generasi muda harus selektif dalam menggunakan handphone. Karena terbatasnya waktu dan kesempatan, maka dari 10 macam penyalahgunaan handphone tersebut, saya akan fokuskan untuk membahas tentang penyalahgunaan handphone berupa menonton foto, video, atau konten-konten tak senonoh. Tugas para pemuda pramuka adalah mengadakan kegiatan sosialisasi kepada seluruh pemuda bangsa tentang dampak buruk penggunaan handphone. Pemuda pramuka dapat menjelaskan kepada pemuda bangsa tentang dampak buruk menyalahgunakan handphone, serta cara untuk menggunakan handphone secara bijak. Seperti banyak bermain dengan teman, matikan handphone sebelum tidur, hapus aplikasi yang menjadi penyebab kecanduan, serta mengetahui dampak kecanduan yang sangat merugikan diri dan orang lain. Kesimpulannya, teknologi komunikasi khususnya handphone yang semakin canggih, maka semakin canggih pula untuk digunakan ke hal-hal yang positif. Tetapi semakin mudah pula peluang untuk disalahgunakan. Teknologi yang harusnya membawa dampak positif bagi pemuda bangsa malah membawa beribu dampak negatif yang sangat merugikan bagi pemuda bangsa. Oleh karena itu, saya mengajak generasi muda bangsa ini untuk terus bersikap bijak dalam penggunaan teknologi canggih, utamanya handphone dan teknologi lainnya, agar tidak menyesal di kelak kemudian hari. Tidak ada hal yang indah selain doa, dan tidak ada awalan tanpa akhiran. Untuk itu, saya akhiri pidato saya ini. Semoga kita tetap saling mendoakan untuk kebaikan kita bersama. Minta maaf atas kekurangan dan kesalahan, serta terima kasih atas perhatiannya. Berlatih pramuka, ayo kita ikuti, bersukaria kita temukan. Sekian pidato dari kami, jika ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.